kasih teman-teman media, wartawan yang saya banggakan. Saya bersama Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto, Ibu Niken, Direktur Utama RSUD Bekasi, Ibu Atik, Direktur SDM dan Kelembagaan KAI, dan Bapak Wapres dan Sani, Senior Direktur Transportasi dari Danantara. Setelah saya datang ke stasiun Bekasi Timur untuk melakukan rapat emergency, bahas langkah-langkah taktis yang bisa dilakukan secara cepat bersama dengan Kementerian Perhubungan, KAI, dan juga KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang kita harapkan bersama bisa segera melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada kita semuanya. Dan sekaligus saya cek apa yang tengah dilakukan, yaitu proses recovery gerbong KRL yang mengalami kecelakaan tadi malam, tabrakan yang keras sehingga kehilangan sejumlah masyarakat. Per siang tadi 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Tentu ini adalah kehilangan besar, duka cita terdalam kita haturkan kepada keluarga korban, dan semoga semua husnul khotimah diberikan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan siang hari ini saya juga ingin melihat secara langsung para penumpang yang berhasil dievakuasi, diselamatkan, dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif. Ada di 10 rumah sakit di kawasan kota dan Kabupaten Bekasi. Dan saat ini kita berada di RSUD Kota Bekasi. Tadi saya sempat melihat beberapa yang masih berada di ruangan-ruangan menunggu operasi dan lain sebagainya. Tadi saya juga sempat berdialog dengan pasien beragam, ada yang mengalami patah atau dislokasi di pundaknya, di kakinya, di tangannya. Tapi semua tadi bisa berkomunikasi, ditunggu oleh keluarganya. Dan terima kasih ini atas kecepatan penanganan dari Wali Kota dan tim, termasuk RSUD dan KAI, bekerja sama tentunya dengan Jasara Harja sebagai penyedia asuransi dan juga BPJS Kesehatan, yang semuanya berupaya yang terbaik. Tadi malam ratusan ambulans dikerahkan, ada 163 ambulans dikerahkan secara serentak untuk membawa korban yang berhasil dievakuasi menuju ke berbagai rumah sakit tadi, termasuk RSUD ini, agar bisa ditangani secara cepat. Karena dalam situasi kritis, memang kecepatan penanganan evakuasi ini yang akan menentukan, yang akan menyelamatkan manusia. Karena itu, terima kasih atas kerja keras dan kecepatan pengambilan tindakan oleh semua yang telah terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Nah, intinya kita saat ini ingin memastikan bahwa semua korban tentunya bisa menjalani perawatan medis yang baik dan bisa segera pulih setelah ditangani dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Rata-rata kalau saya tanya tadi, mereka pulang kerja. Mereka pulang kerja dari berbagai lokasi, dari berbagai tempat kerja. Hampir semua ya perempuan, wanita, karena itu tapi ada beberapa laki-laki ya. Tapi hampir mayoritas tentunya pekerja wanita yang menggunakan KRL gerbong khusus wanita. Dan tentunya mereka yang selamat merasa sangat bersyukur tadi, karena bisa dikatakan ini sebuah keajaiban atas insiden yang begitu mengejutkan. Dan harapannya sekali lagi kita bisa mencegah agar tidak lagi terjadi insiden-insiden serupa di masa depan. Tadi saya sudah lakukan evaluasi secara langsung di lapangan, tapi tidak cukup. Kita akan terus lakukan, kita akan kawal terus melalui kebijakan di tingkat strategis
tapi juga pembenahan di tataran operasional maupun teknis. Dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya, Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, karena memang lintasan sebidang kereta dan kendaraan jalan raya ini selalu mengandung resiko, dan di sejumlah titik resikonya tinggi. Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, termasuk penjaga di lintasan kereta. Dan sistem yang lainnya juga harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran. Selebihnya kita ingin memastikan juga hadir solusi infrastruktur. Misalnya ketika ada lintasan-lintasan sebidang yang memang sangat padat di sejumlah kota, itu perlu kita bangun flyover atau underpass. Nah, disinilah perlu integrasi yang baik antara pengelola jalan-jalan di darat dengan rel-rel kereta, pengelola rel kereta. Jadi ini perlu pendekatan yang komprehensif dan sekali lagi mengedepankan faktor keselamatan bagi semua. Saya rasa itu bukan hanya di Bekasi, bukan hanya Jabodetabek, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Tadi kan Menteri PPPA ini mengusulkan agar ada kajian lagi terkait dengan penempatan gerbong wanita. Apakah nanti itu akan menjadi fokus dari pemerintah juga terkait juga dominasi korbannya perempuan karena gerbong wanita yang? Iya, artinya memang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada tumpukan dari antara KRL dari belakang dihantam oleh kereta api jarak jauh, dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Jadi pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya justru yang mendapatkan, bisa dikatakan, resiko yang paling tinggi. Ini juga bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Tapi juga kita menghimbau, kita ingin memastikan jangan lagi ada yang mengakibatkan kecelakaan. Ini akan diinvestigasi secara menyeluruh. KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik, karena ini juga harus ada faktor edukasinya. Jangan sampai ada kendaraan macet di tengah jalan, di tengah-tengah rel kereta, yang kemudian satu kendaraan mengakibatkan kecelakaan beruntun, kecelakaan yang mengakibatkan maut, dan tidak ada yang lebih penting tidak ada yang lebih berharga dari satu nyawa. Apalagi kalau nanti juga mengakibatkan dampak, pasti akan mengakibatkan dampak ekonomi juga. Sudah pasti yang lain akan terganggu, terdampak, akan berhenti semuanya. Padahal setiap saat akan digunakan oleh masyarakat kita, para pekerja kita yang ingin juga mencari nafkah dengan baik. Pak, kerudung abu-abu makin tinggi rem, Mbak. Tadi bahwa masalah persinyalan juga jadi dugaan penyebab ini, Mas. Apa persinyalan? Ya, tadi juga saya bahas. Sekali lagi saya ingin menunggu laporan lengkap resmi dari KNKT, karena ini melibatkan banyak stakeholders untuk memastikan apakah memang ada gangguan, ada error, atau ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, termasuk terkait persinyalan. Tapi juga tidak hanya itu, ada banyak lagi aspek yang lainnya. seluruh penyebab di ini ya? Seluruh penyebab akan di ini ya? Pasti, semua akan kita investigasi. Tidak boleh ada yang tertinggal, karena semua bisa menjadi faktor yang mempengaruhi satu sama lain. Terima kasih ya.